Hai Disciple, ketemu lagi sama aku Priska, cuman dengan suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita ketemu di studio, dan sekarang kamu bisa melihat kita lagi ada di loteng karena kita nggak bisa kemana-mana dan bosan banget kalau misalnya kita selalu ada di dalam studio. Jadi sekarang kita ada di sini, nggak masalah kan? Sekalian bisa lihat pemandangan, sekalian sama cuci mata. Oke, kalau gitu hari ini aku punya satu pembahasan seru buat kita semua. Yang pastinya pembahasan kita nggak pernah jauh-jauh dari masalah hidup anak muda, masalah hidup orang dewasa, anak-anak, semuanya pasti pernah ngalamin. Apa kali ini? Tonton terus. Kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya masalah. Rasanya kayak semua orang pasti pernah ngalamin masalah, bener kan? Mau kita dari kecil sampai kita sebesar ini, dari lahir sampai besar, pasti kita pernah mengalami yang namanya masalah. Entah itu masalah karena orang lain, atau masalah yang kamu bikin sendiri. Masalah besar ataupun masalah kecil. Intinya, kita semua nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Untuk isi masalahnya, macam-macam. Ada tentang sekolah, pekerjaan, kehidupan sosial, pertemanan. Bahkan kalau misalnya kamu udah punya pasangan hidup atau lagi mencari pasangan hidup, masalah percintaan juga nggak bisa kita lepas, ya kan? Banyak banget masalah-masalah yang kita hadapi, dan tentunya masalah itu harus kita hadapi, bukan malah dihindari. Dan kali ini aku mau kasih tips buat kalian untuk menghadapi masalah yang baik dan benar. Apa aja? Yang pertama adalah tenang dan sabar. Kedengerannya ini super duper gampang, tinggal tenang, tinggal sabar. Padahal ketika kita praktekin, udah deh, susah bukan main, ya kan? Tapi memang benar teman-teman, kita harus tenang dan sabar dalam menghadapi masalah. Aku punya satu kalimat yang selalu aku pegang adalah jangan pernah ngambil keputusan ketika kamu sedang marah. Itu bener banget. Ketika kita tenang, ketika kita sabar, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik daripada ketika kita masih marah, masih emosi, masih meledak-ledak, masih panik. Jadi lebih baik, saranku yang pertama adalah kalian harus tenang dan sabar. Dan yang kedua adalah introspeksi diri. Ini sering banget aku sebutin di episode-episode sebelumnya tentang introspeksi diri, karena ini adalah hal dasar setiap manusia. Kalau manusia nggak bisa introspeksi diri, rasanya akan sangat sulit teman-teman, apalagi ketika dalam masalah. Nah, apa sih manfaat dari introspeksi diri? Introspeksi diri bisa membantu kita nih teman-teman untuk menentukan strategi supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Dan dengan introspeksi diri, ini bisa menghindarkan kalian dari yang namanya nyalahin orang lain. Karena kalian perlu tahu bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita tuh nggak melulu karena orang lain. Bisa jadi karena kesalahanmu sendiri. Dan dengan introspeksi diri ini, kamu bisa tahu nih di mana letak kesalahanmu, dan kamu bisa memperbaikinya, dan nggak akan nyalahin orang lain atas kesalahanmu sendiri. Poin ketiga adalah ceritakan masalahmu. Sebenarnya ini opsional. Kamu bisa cerita ataupun nggak cerita. Tapi biasanya orang-orang kalau lagi punya masalah, bawaannya pengen cerita, ya kan? Kalau kamu pengen cerita, tips selanjutnya adalah pilih orang-orang kepercayaan. Jangan kamu sembarangan cerita ke semua orang, karena nggak semua orang peduli masalahmu. Kadang mereka cuma penasaran aja, apa sih masalahmu, tanpa harus peduli. Jadi pilih orang-orang yang memang jadi kepercayaan kamu, bisa itu orang tua, sahabat, teman, pacar, pasangan hidup, suami istri, atau siapapun itu yang kamu percaya. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah jangan terlalu berekspektasi tinggi sama orang-orang kepercayaan kamu, karena mungkin mereka nggak akan kasih solusi, atau mungkin mereka hanya ngedengerin aja. Bukan berarti mereka nggak peduli, teman-teman. Karena siapapun dia yang dengerin kamu pasti juga punya masalah lain yang lagi dipikirin sama dia. Beruntung aja kalau misalnya dia punya waktu untuk dengerin kamu, dan lebih beruntung lagi kalau misalnya dia bisa kasih solusi ke kamu. Yang terakhir, yang paling penting menurutku adalah andalkan Tuhan. Apapun agama kamu, yang penting ketika kamu punya masalah, berserah sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Ketika kamu nggak punya orang di sekitar yang bisa kamu ceritain, datangnya ke Tuhan, teman-teman. Di situ kalian bisa dapat ketenangan supaya kalian bisa menghadapi masalah. Ketika manusia bisa mengecewakan kamu, tapi nggak dengan Tuhan. Ini 4 poin yang aku kasih tahu ke kamu. Yang pertama tadi adalah tenang dan sabar. Yang kedua adalah introspeksi diri. Yang ketiga, kalau kamu pengen cerita, cerita aja, nggak masalah, nggak perlu kamu pendam sendiri. Yang keempat, yang poin paling terpenting adalah berserah sama Tuhan. Semoga dengan tips ini, kamu hari ini yang lagi nonton aku, lagi punya masalah, bisa terinspirasi, bisa menemukan solusi-solusi baru. Dan aku berdoa semoga masalah kamu bisa cepet selesai. Dan satu hal yang gak pernah aku lupa buat sampein ke kamu adalah stay safe, stay at home.
Bye.